Selamat malam untuk pendengar kami yang masih mendengarkan di live streaming Radio Kemurahannya Medan. Di malam hari ini kita akan bersama kembali merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Roma 7 ayat 14 sampai dengan 25. Roma 7 ayat 14 sampai dengan 25. Ya. Jadi sebelum kita merenungkan bersama-sama, terlebih dahulu kita berdoa. Kita berdoa. Kami menyembah Engkau Allah kami, yaitu Tuhan Yesus. Kami memohon kepadamu di malam hari ini ketika kami ingin merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami supaya Roh Kudus-Mu lah yang memimpin kami, yang membukakan firman-Mu ini kepada kami, sehingga kami dapat mengerti. Sebagaimana kami mengakui bahwa kami ini adalah manusia celaka, dan siapakah yang dapat melepaskan kami dari maut ini. Tuhan, tolong kami supaya kami mengerti firman-Mu ini, dan sampailah kami kepada manusia yang tidak celaka lagi. Oleh karena itu Tuhan, ajari kami, pimpin kami di malam hari ini untuk memahami firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah permohonan kami kepadamu. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari Roma 7 ayat 14 sampai dengan 25. Saya rasa kita sudah pernah membaca ya firman Tuhan ini, atau kita sudah pernah mendengar khotbah tentang firman Tuhan ini. Tetapi kalau belum pun, ya hari ini kita akan belajar firman Tuhan ini. Dan bagi yang sudah, sekali lagi kita belajar apa yang ingin Tuhan mau sampaikan lagi kepada kita pada malam hari ini. Baiklah, mari kita buka Alkitab kita dari Roma 7 ayat 14 sampai dengan 25. Saya bacakan untuk kita di ayat 14. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi, jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Inilah firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama di malam hari ini. Setelah kita baca firman Tuhan ini, mungkin ada kesan tersendiri bagi kita. Ya, kalau si penulis mengungkapkan tadi bahwa ketika ia ingin melakukan hal yang baik sesuai dengan kehendak Allah, tetapi di dalam dirinya ada yang berlawanan untuk melakukan hal itu. Oleh karena itu dia melakukan hal yang jahat, yang tidak berkenan kepada Allah.
Oleh karena itu, sampailah kesimpulan si penulis bahwa dia adalah manusia celaka. Oleh karena itu dikatakan, siapakah yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Mana tahu kita juga mengalami hal yang sama dengan si penulis ini. Ketika kita ingin melakukan hal yang baik, tetapi kita tidak dapat berbuat hal itu. Kenapa bisa itu terjadi? Ya, kalau seperti ini, apakah jalan keluarnya? Mari kita renungkan firman ini bersama-sama. Kita ulangi, dari ayat 14 dikatakan, sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani. Kita mengakui ya, bahwa hukum Taurat itu adalah rohani. Karena di ayat sebelumnya dikatakan bahwa hukum Taurat, dengan adanya hukum Taurat ini, kita bisa mengetahui, kita bisa mengenal apa itu dosa. Jadi dikatakan lagi di sini, sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging. Memang hukum Taurat itu rohani, aku ingin melakukannya. Tetapi di sini dikatakan, aku bersifat daging. Apa yang dimaksud dengan bersifat daging ini? Terjual di bawah kuasa dosa. Apa yang dimaksud dengan terjual di bawah kuasa dosa ini ya? Kalau di ayat seterusnya ini dijelaskannya apa ini terjual di bawah kuasa dosa. Dosa yang memperbudak kita. Jadi dikatakan di sini, sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Si penulis mengakui, tahu aku hukum Taurat itu baik, tetapi aku bersifat daging, aku terjual, diperbudak oleh dosa. Lalu kita lanjutkan ayat 15, sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Jadi inilah yang dimaksud dengan bersifat daging dan terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Ini adalah pengakuan Rasul Paulus sendiri. Dia adalah salah satu Rasul Yesus Kristus. Ya, setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, kalau ternyata setelah kita melihat ini, ya terjual di bawah kuasa dosa, sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Mungkin saja kita sedang mengalami hal yang dialami seperti penulis ini. Kita ingin melakukan yang baik, atau kita ingin melakukan kehendak Allah, tetapi malah sebaliknya yang kita lakukan. Kalau kita melihat dari Injil itu, banyak contoh yang bisa kita lihat. Salah satunya adalah bagaimana di Yohanes 8 perempuan yang berzina. Saya rasa dia tidak ingin melakukan hal itu, tetapi ada yang memperbudak di dalam dirinya sendiri, sehingga hal itu harus dia lakukan. Bagaimana juga dengan Markus pasal 5, orang Gerasa. Pastilah dia tidak ingin melakukan, ingin melukai dirinya sendiri. Tetapi tidak bisa dia lawan, karena memang betullah dia diterjual di bawah kuasa dosa. Dia diperbudak oleh dosa. Kita lanjutkan lagi ayat 16. Jadi, jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kita lanjutkan ayat 17. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Jadi bisa kita mengerti di ayat 17 ini apa? Kalau di sini dikatakan, kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku.
Apa dosa itu? Perbuatankah ketika aku ingin mencuri? Apa dosa itu? Ketika aku memukulkah? Apa dosa itu? Kalau kita lihat di ayat 17 ini dikatakan, kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Ya, ada dosa. Dia ada di dalam diri kita dan dialah memperbudak kita. Ya. Apa yang bisa kita mengerti di ayat 17 ini? Jadi dosa itu oknum hidup dia di dalam diri kita. Iya, dia yang mengontrol kita ketika dia ingin melakukan kehendak Allah. Dimunculkan dosa itulah keinginan daging atau yang harus kita lakukan adalah berbuat dosa. Makanya apa yang aku kehendaki, bukan itu yang aku perbuat. Malahan apa yang tidak aku kehendaki, itu yang aku perbuat, kata Rasul Paulus. Oleh karena itu kalau kita baca di Kisah Para Rasul, bagaimana dia ingin membunuh pengikut Tuhan Yesus, ya membunuh Stefanus juga, dia menyetujui untuk membunuh Stefanus. Ya, kalau ditanya, mungkin Paulus sendiri ya tidak ingin melakukan hal itu. Tetapi apa boleh buat? Dia terjual di bawah kuasa dosa. Atau saya sendiri pun dahulu pernah mengalami hal ini. Ketika saya ingin melakukan kehendak Allah, saya tidak bisa. Karena apa? Saya mengakui bahwa saya terjual di bawah kuasa dosa. Ketika ada sesuatu, saya ingin membantu. Saya tidak ingin marah. Ya, tetapi tidak bisa saya lakukan hal itu. Kenapa? Saya tahu, saya dahulu diperbudak oleh dosa. Oke, baiklah, mari kita lanjut lagi. Saya ulangi ayat 17. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Inilah dosa. Dosa ini memperbudak dan kita sudah terjual di bawah kuasa dosa. Oleh karena itu, mau tidak mau kita harus melakukan hal yang tidak kita kehendaki atau melakukan dosa. Ayat 18. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Ini adalah pengakuan Rasul Paulus. Apa dikatakannya? Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Ya, Rasul Paulus mengakui bahwa di dalam dia tidak ada sesuatu yang baik. Karena apa? Karena kita berada, terjual, diperbudak oleh dosa. Jadi kita apa yang hal baik yang memangnya bisa kita perbuat kalau kita terjual di bawah kuasa dosa? Tidak ada. Oleh karena itu inilah pengakuan Rasul Paulus. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Apakah saudara sedang mengalami hal ini? Ya, berarti sama pengalaman saudara dengan Rasul Paulus. Ya. Lalu, kalau seperti ini, bagaimana? Kita lanjut dulu ya, ayat 19. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Ya. Mana tahu ini juga adalah
pengakuan kita pada malam hari ini? Aku ingin melakukan hal yang baik, tetapi aku tidak dapat. Kenapa kalau di sini? Melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Ya, pasti orang seperti ini tertekan hidup ya. Kalau mau berbuat baik, yang jahat selalu dia lakukan. Kurasa di hatinya pun muncul, kenapa tidak bisa kulakukan hal yang baik ini? Inilah jawabannya. Sama seperti Rasul Paulus, dia bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Artinya, aku tahu yang baik, aku menghendaki melakukan hal yang baik. Tetapi yang jahat, yang tidak aku kehendaki, itulah yang aku perbuat. Kita lanjut lagi. Ayat 20. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Inilah yang diam di dalam diri kita, yang diam di dalam Rasul Paulus. Kenapa dia ingin melakukan hal atau melakukan kehendak Allah, tetapi yang jahat dia lakukan? Ini jawabannya. Maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Jadi bisa ya kita melihat sendiri. Apakah dosa diam di dalam aku ini? Bisa kita mengoreksi diri kita sendiri. Entahnya dosa di dalam diriku ini. Kenapa? Karena ketika aku ingin melakukan kehendak Allah, ketika aku melakukan hal yang baik, aku tidak dapat melakukannya. Bahkan sebaliknya yang aku lakukan, apa yang jahat, apa yang tidak baik, itu yang kulakukan. Berarti aku, dikatakan di sini, berarti maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Ya, jadi kalau diam dosa di dalam kita, bagaimana ini? Bagaimana cara mengeluarkannya ini? Ya, kan susah kita hidup. Kalau ingin selalu melakukan hal yang jahat, tetapi kalau ditanya dari dalam maunya berbuat baik, tapi tidak bisa. Ya, bagaimana ini? Apa yang harus dilakukan? Di Alkitab kita ini diajari kita di ayat 21. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku, aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Dikatakan lagi di sini, sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota tubuhku. Ya, menderita hidup ya, menjadi tawanan dosa. Ingin melakukan hal yang baik tetapi tidak dapat. Karena apa? Dia mengakui bahwa ya tidak dapat dia lakukan. Jadi ketika dia ingin melakukan hal yang baik itu pun dia tidak dapatnya. Oleh karena itu, apa pengakuan di sini? Di ayat 24 dikatakan, aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Inilah pengakuan Rasul Paulus. Kalau seperti ini keadaanku, terjual aku di bawah kuasa dosa. Berarti aku adalah manusia celaka. Kenapa dikatakan celaka?
Ya, kalau tidak berbuat baik terus kita sendiri pun mengakuinya, pasti celakanya kita. Bukan hanya di dalam dunia ini aja kita celaka, sesudahnya pun nanti tahunya kita, enggaknya aku masuk surga, seperti itu. Inilah pengakuan Rasul Paulus. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Entah ini juga menjadi pengakuan kita. Karena ketika kita ingin melakukan hukum Allah, kita tidak dapat. Dan ada pengakuan kita, memang yang jahat itu terus kulakukan. Aku tidak bisa melakukan hal yang baik itu. Ya. Jadi kalau masih ini status kita, berarti kita adalah manusia celaka. Di ayat 25 dikatakan, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kenapa dikatakan syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita? Iya, bagaimana tadi dikatakan? Dia terjual di bawah kuasa dosa, dia diperbudak oleh dosa dan sudah ada pengakuan, aku ini manusia celaka. Karena ketika aku ingin melakukan yang baik, yang jahat itu ada padaku. Tetapi di ayat 25 ini, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Berarti ini kabar baik. Kabar baik tentang apa? Ada yang bisa melepaskan kita dari yang memperbudak kita ini. Ada yang bisa melunasi, memerdekakan kita dari dosa ini. Siapa itu? Oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi, siapa yang dapat melepaskan kita dari dosa ini? Hanya Yesus. Nah, oleh karena itu, inilah kabar baik untuk kita. Kalau ada kita yang masih diperbudak oleh dosa, terjual di bawah kuasa dosa, ingin melakukan hal yang baik tetapi tidak dapat, malah sebaliknya yang kita lakukan, manusia celaka kita. Tetapi di Alkitab kita diajari, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kenapa dikatakan seperti ini? Ya, mari sama-sama kita melihat dari Yohanes 8 ayat 36. Yohanes 8 ayat 36. Dikatakan di sini, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku mengakui, aku sendiri tidak dapat melepaskan, tidak dapat berbuat apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik. Tetapi ketika Tuhan Yesus memerdekakan aku, ketika aku percaya kepada Dia, aku pasti merdeka dan lepas dari dosa yang memperbudak aku ini. Ya, jadi Alkitab kita ini tidak hanya mengajari kita. Kalau kita sedang dalam keadaan seperti ini, seperti Rasul Paulus, dia mengakui diperbudak dan sampai kepada kesimpulan manusia celaka, tapi diberikan jalan keluar. Diajari kita syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus. Ya. Karena apa? Karena hanya Dia yang dapat memerdekakan kita. Hanya Yesus. Hukum Taurat tidak dapat kita lakukan karena kita ini terjual di bawah kuasa dosa. Tetapi ketika kita dimerdekakan, percaya kepada Yesus, maka kita otomatis lepas, merdeka dari dosa. Dari yang menawan kita, dari yang memperbudak kita di dalam anggota-anggota tubuh kita. Jadi bisa kita renungkan bersama-sama ya.
Apakah aku ini masih manusia celaka? Kalau saya sudah tahu saya manusia celaka, sekarang saya sudah tahu jalan keluarnya. Diajari di Alkitab kami ini bahwa syukur kabar baik Yesus Kristus yang dapat melepaskan aku dari dosa. Apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Iya. Jadi bisa juga nanti kita ulangi ya di rumah, kita merenungkan kembali firman Tuhan ini. Roh Kuduslah yang mengajari kita dari Alkitab ini, apa yang bisa kita mengerti dari firman-Nya ini. Oleh karena itu, hanya inilah yang bisa saya sampaikan. Teman-teman Bapak Ibu sekaliannya bisa mengulanginya di rumah. Terima kasih, mari kita berdoa. Kita berdoa, Tuhan Yesus, aku mengakui bahwa aku sendiri dahulunya adalah manusia celaka. Tetapi ketika aku mendengar firman-Mu ini, bahwa hanya Engkaulah yang dapat memerdekakan aku dari dosa yang membawa kepada maut ini, aku percaya akan firman-Mu ini. Oleh karena itu Tuhan Yesus, kepada pendengar kami yang sedang berada di dalam dosa ini, yang sedang diperbudak oleh dosa, sekarang dia tahu hanya Yesuslah yang dapat memerdekakan dia dari dosa ini. Oleh karena itu kami memohon supaya Roh Kudus mula yang mengajari, yang memimpin dia sampai kepada syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus yang dapat menyelamatkan dia. Inilah doa kami malam hari ini, Tuhan Yesus. Terima kasih untuk renungan malam kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bujur.